Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 atau fase E. Hari ini Pak Dani akan menjelaskan mengenai proyek yang mengusung tema suara demokrasi. Nah, untuk tema utamanya, ku genggam demokrasi, ku rengkuh utuhnya negeri. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja. Untuk yang pertama, garis besar proyeknya. Pasti banyak yang masih bertanya-tanya apa itu proyek. Proyek itu tujuannya bagian dari pembelajaran. Jadi pelaksanaannya memang harus sama dengan pembelajaran pada umumnya. Kemudian kapan dilaksanakan? Akan dilaksanakan mulai besok Senin tanggal 26 dan selesai setelah 3 minggu. Karena ini merupakan proyek pertama, jadi silahkan perbanyak ide, perbanyak literasi supaya proyeknya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian mengapa dilaksanakan proyek? Proyek ini digunakan sebagai nilai kedua selain nilai mata pelajaran. Jadi dua-duanya, baik itu mata pelajaran maupun proyek, harus memiliki nilai yang tuntas atau sempurna. Kemudian di mana? Untuk pelaksanaannya tentu saja di sekolah masing-masing dan termasuk di sekolah kita adalah SMA 1 Gerabak. Jadi dilaksanakan di SMA 1 Gerabak. Untuk proses pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan program ataupun kegiatan yang sudah dibagikan lini masanya oleh Pak Dani kemarin. Jadi apa saja programnya, kapan dilaksanakan, lah nanti dipelajari sendiri di rumah. Besok Senin akan diterangkan kembali. Kemudian apakah pelajarannya harus di kelas? Tentu saja di kelas, namun untuk pengaturan tempat dan lain sebagainya, silahkan mengatur ruang kelas kalian sebaik mungkin, serapi mungkin, seindah mungkin, dan semenarik mungkin. Jadi tidak harus yang berhadap ke papan tulis semua, namun bisa dibentuk lingkaran, dibentuk persegi melingkar atau mengotak, terserah. Silakan bisa berdiskusi dengan teman-temannya atau minta tolong ke guru yang masuk ataupun wali kelas masing-masing. Kemudian siapa? Tentu saja pesertanya adalah kelas 10 atau seluruh kelas 10 dan nanti akan dibagi, ada yang tugas itu individu, ada tugas yang jenisnya kelompok, dan ada tugas yang jenisnya per kelas. Jadi ada 3 jenis tugas. Kemudian bagaimana pelaksanaannya nanti akan dijelaskan. Setiap pagi Pak Dani akan meng-share atau membagikan lini masa yang harus dikerjakan di hari itu. Misalkan hari Senin, Pak Dani akan menjelaskan apa saja yang kalian lakukan di hari Senin. Kemudian Selasa dan seterusnya akan diberikan informasi melalui YouTube maupun melalui WhatsApp. Kemudian anak-anak sekalian, untuk nanti Bapak Ibu Guru seperti apa jadwalnya? Nanti akan di-share jadwalnya, akan dibagikan jadwal hariannya. Bapak Ibu Guru akan memasuki kelas seperti pelajaran biasa, namun isinya bukan pelajaran. Jadi Bapak Ibu Guru masuk ke kelas untuk membantu kalian, memfasilitasi kalian bagaimana membuat proyek, kemudian tahapannya seperti apa, nanti Bapak Ibu Guru akan menjelaskannya. Satu lagi, untuk proyeknya, nanti ada proyek besar itu yang Pak Dani share melalui lini masa, kemudian ada yang namanya proyek kecil. Proyek kecil ini nanti akan dilakukan oleh guru atau beberapa guru. Jadi misalkan Pak Dani, sebagai contoh Pak Dani nanti membuat proyek khusus saat dengan Pak Dani. Atau mungkin Pak Dani kerjasama dengan guru lain, 2 atau 3 guru, membuat proyek sendiri untuk dikerjakan bersama. Jadi nanti ada proyek utama yang Pak Dani share sama dengan lini masa, dan nanti ada proyek yang bentuknya dilakukan oleh guru atau beberapa guru. Jadi ikuti saja nanti, jangan bingung dulu karena proyek itu tidak sesulit atau sesusah yang dibayangkan. Kemudian selanjutnya, langkahnya, tentu saja langkahnya kegiatan awal. Kegiatan awal nanti ada pembekalan, pengarahan, kegiatan. Untuk pembekalan dan pengarahan nanti sebenarnya dijadwal hari Senin. Tapi Pak Dani yakin perlu adanya pembelajaran lebih awal, jadi seperti video ini ataupun Pak Dani share di WhatsApp, itu tujuannya agar kalian tidak kaget atau kagok saat menerima proyek besok Senin. Satu lagi, untuk pelaksanaan proyek jangan sampai terburu-buru. Lakukan sesuai jadwal, karena setiap gerak-gerik kalian, setiap kegiatan kalian akan diobservasi oleh Bapak Ibu Guru dan dinilai. Ingat, nanti akan diobservasi dan dinilai oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian besok Senin itu
pembagian kelompok. Bagi kelas yang tidak bisa membagi kelompok secara mandiri nanti akan dibantu oleh wali kelas. Jadi sekarang ini tidak usah buru-buru mencari atau membuat kelompok dulu. Bisa membuat kelompok besok Senin ataupun Selasa. Sebisa mungkin hari Senin sudah membuat kelompok. Kemudian besok Senin dan Selasa itu tujuannya juga untuk mengumpulkan referensi. Referensi itu berupa sumber ataupun contoh-contoh yang ada di internet. Untuk contoh dari buku mungkin masih belum ada karena kurikulum Merdeka itu baru dilaksanakan dan hanya beberapa sekolah yang sudah melaksanakan di tahun yang lalu. Jadi mungkin nanti kalian bisa cari di internet ataupun di platform-platform sosial media apa saja sih proyeknya, terkhusus proyeknya yang sesuai dengan proyek kita, yakni proyek tentang suara demokrasi. Intinya 3 minggu full kalian akan membahas tentang demokrasi. Tidak boleh melenceng dari itu. Kemudian selanjutnya adalah langkah kedua adalah pelaksanaan proyek. Jadi langkah pelaksanaan proyek ini kalau anak-anak sekalian lihat di lini masanya yang sudah Pak Dani bagi kemarin, ada 3 program utama. Ya, ini yang sudah Pak Dani bagi di WhatsApp. Bisa dicermati nanti ya di WhatsApp masing-masing. Kembali lagi. Ini kegiatannya secara ringkas seperti ini. Ada majalah dinding, kemudian antologi sastra. Ini satu program namun jaraknya berbeda. Majalah dinding dilakukan selama 3 hari, sedangkan antologi sastra dilakukan selama 3 minggu. Bagaimana bentuknya dan lain sebagainya akan Pak Dani terangkan di video selanjutnya. Kemudian nanti ada 2 hari itu kunjungan ke kantor desa. Ini juga nanti kegiatannya akan Pak Dani jelaskan di minggu berikutnya supaya kalian tidak terburu-buru dan tidak bertanya yang tidak sesuai tempatnya. Jangan sampai nanti pas pengerjaan majalah dinding malah kalian melakukan pameran maya ataupun kunjungan kantor desa. Untuk kantor desa ini sebenarnya bukan kantor desa ya anak sekalian. Jadi kalian bisa berkunjung ke desa bebas. Ke kantor desa boleh, Pak RT boleh, tetangga boleh, ataupun tokoh masyarakat dan berwawancara mengenai demokrasi. Kemudian program ketiganya adalah pameran maya. Nanti akan Pak Dani sediakan YouTube khusus untuk mengupload atau mengunggah video-video yang kalian dapatkan. Silakan berkreasi sebaik mungkin. Untuk pameran maya ini per kelompok. Jadi satu kelompok berisi 6 orang, kecuali kelas 10-5, karena ada 35 anak, jadi ada satu kelompok yang jumlahnya 5 anak. Untuk pameran maya nanti dilakukan melalui YouTube, kanalnya dari SMA, kemudian sebelum mengunggah atau mengupload, nanti setiap video harus dilaporkan ke Pak Dani terlebih dahulu. Jadi tujuannya untuk menyeleksi apakah videonya itu layak atau tidak untuk diunggah atau diupload. Satu kelompok paling tidak mengupload atau mengunggah satu video. Namun lebih baik jika mengunggahnya lebih dari satu. Bisa saja satu kelompok mengupload 9, 10, atau 15 video. Asalkan videonya masuk dalam kategori yang ditampilkan dalam proyek. Videonya bebas anak-anak sekalian. Jadi kalian bisa membuat video seperti vlog, bisa membuat seperti film pendek, bisa membuat misalkan kumpulan TikTok tentang demokrasi, asalkan tokohnya adalah kalian sendiri. Jadi tujuannya itu. Nanti program kalian, entah itu majalah dinding, antologi sastra, pameran maya, jangan sampai plagiasi atau mengambil karya orang lain. Jadi silakan untuk berkreasi sesuai dengan bakat minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian dalam berkreasi. Jangan sampai plagiat. Nah, sekali lagi Pak Dani ingatkan jangan sampai plagiat. Nanti akan ada akibatnya. Akibatnya mungkin bisa dari hukuman sekolah maupun dari hukuman di luar sana. Ya, hati-hati sekali. Kemudian itu 3 tadi program utamanya. Untuk contoh hasilnya, ini contohnya. Ini ya, ringkas saja. Contoh mading. Yang penting kreatif. Nanti akan dibantu oleh sekolah, maksudnya kalian akan mendapatkan bantuan berupa anggaran, walaupun tidak banyak, tapi akan membantu kalian untuk membeli bahan dan lain sebagainya. Ini programnya satu kelas, sebisa mungkin dibuat seindah, senyaman mungkin. Ini penempatannya nanti di belakang ruang kelas ataupun di samping, jadi supaya tetap terlihat walaupun nanti sudah pembelajaran seperti biasa. Nah, ini contoh-contohnya. Yang penting kalian kreatif anak-anak sekalian. Jangan terburu-buru dan kreatif. Nanti saling
bersaing antar kelas ya. Jangan sampai kelas kalian menjadi yang paling kurang atau paling tidak optimal seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya, ini sederhana ya, ini padahal milik anak SD gitu. Jadi jangan sampai kalian kalah dengan anak-anak sekolah dasar. SMA seharusnya lebih punya ide yang cemerlang, ide yang luar biasa untuk dijadikan produk seperti itu. Nah, ini anak-anak SD aja sudah seperti ini. Nah, ini yang dari SMA. Dari SMA, contohnya SMA Negeri 2 Bantul. Ini antologi. Bedanya kalau mereka membuat esai anak-anak. Jadi mereka membuat esai atau karya ilmiah. Nah, sedangkan di SMA kita membuat karya sastra. Setiap kelas nanti akan dibukukan. Jadi jangan sampai terlewat ya. Jangan sampai karya kalian menjadi karya yang paling buruk dan tidak dimasukkan ke buku kelasmu. Bersainglah dengan kelas lain. Nah, ini antologinya. Ada cerpen dan lain sebagainya. Ini nanti dicetak dan hasilnya bisa dibaca oleh adik-adik kelas kalian nanti. Nah, untuk yang terakhir nanti ada evaluasi. Evaluasi itu dilakukan setiap hari. Jadi nanti setiap hari masing-masing anak atau individu menyetorkan hasil. Bukan dalam bentuk fisik, tapi kalian seperti presensi, refleksi, dan mengisi di Google Form. Seperti itu. Hanya seperti wawancara. Jadi tidak banyak menjawab pertanyaan yang sudah ditampilkan di Google Form nanti. Oh ya, untuk nanti bagian antologi sastra itu pembuatannya individu, jadi per anak. Bukan kelompok ya. Antologi itu sastranya per anak, bukan per kelompok. Nah, itu sekian dari Pak Dani. Besok untuk pertanyaan lain sebagainya bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan saat bertemu Pak Dani langsung. Ini mohon maaf anak-anak karena suara Pak Dani mungkin kurang terdengar jelas ya karena memang suasana di sekitar sedang ramai dan memang tidak bisa optimal. Dan mohon maaf karena ini memang mendadak, mungkin bagi kalian mendadak. Jadi silakan nanti untuk dipelajari terlebih dahulu, jangan terburu-buru dan selalu kerjakan sebaik mungkin. Itu saja dari Pak Dani. Sekian, bertemu lagi di minggu berikutnya atau hari berikutnya dalam video yang lain mengenai program-program yang harus dilakukan kalian. Ya, sekian dari Pak Dani. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.